Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Sahabat Carpe Diem yang terkasih, sebelum kita merenungkan renungan Carpe Diem hari ini, kita bernyanyi dari buku ND nomor 348 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini pada tanggal 28 Februari 2022 tertulis dalam kitab Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan terbesar bagi manusia adalah ketika ia mengetahui rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan pada hari ini tentang langit baru dan bumi yang baru. Hal yang dulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Hal yang sangat diinginkan manusia. Bagaimana interesan dari Allah pencipta dan pengendali sejarah dunia, Ia akan membawa umat pilihannya menuju perspektif masa depan, masa yang baru, era yang baru, di mana kekuasaan transendensi Allah tidak akan membiarkan umat pilihannya terjebak dalam penjara kekinian yang membelenggu kehidupan mereka, di mana mereka tidak mampu lagi menatap ke depan dan mulai berkarya hari ini. Ia mengajak semua kita untuk memahami bahwa hidup ini tidak selalu berakhir dengan sesuatu yang kekinian ataupun yang sudah berlalu, tapi senantiasa terbuka dan lahir baru terhadap sebuah masa depan, perspektif
harapan dari Allah tertuang dalam firman Tuhan hari ini. Langit baru, bumi baru adalah impian kita. Bukan impian untuk mendatangkan kebaikan semata, tapi lebih dari situ. Allah sedang bersuara melalui nubuatan Yesaya bahwa bangsa yang sedang merindukan kebaikan Tuhan, yang merindukan jamahan Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk pembebasan bangsa Israel dari pembuangan, mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi kita. Bukan hanya mengasihi secara pengharapan ataupun secara ungkapan, tapi harapan kita bahwa Allah bertindak dan sedang bekerja untukmu, untukku dan kita semua. Langit baru, bumi baru yang diciptakan Tuhan bukan sekedar perpindahan dari pembuangan menuju atau memasuki Kanaan, tapi lebih kepada tatanan dunia yang baru, di mana manusia boleh saling bersentuhan dalam pengertian boleh saling merangkul, saling memulihkan, saling berdamai dengan orang lain. Pemberontakan Israel dan ujaran kebencian Israel terhadap Allah sudah dilupakan oleh Allah. Pembaruan itu sudah terjadi, dan Allah menginginkan kita untuk hadir dalam inspirasi baru, dunia baru. Mungkin kita diperhadapkan dengan cara hidup baru di masa pandemik. Percayalah, tatanan dunia yang sedang direstorasi oleh Allah karena kesalahan, mungkin juga karena dosa kita. Saya mengundangmu, Amangina, biarlah sinar dan terang dari Kristus yang menjembatani kasih itu mempraktekkan habitat baru, bahwa kita yang mempercayai Allah dan Allah yang mengasihi kita adalah sebuah pengenalan yang lebih dalam. Ia menginginkanmu untuk hidup dan merasakan juru selamat sebagai jalan utama mendapati hidup yang berpengharapan. Kamu mungkin dalam keadaan yang tidak nyaman, baik itu karena sakit maupun pandemik, maupun juga karena pergumulan antar seorang dengan yang lain. Langit baru adalah kesempatan bagi kita untuk membuka lembaran baru, untuk meninggalkan yang jahat, meninggalkan yang merusak hubungan dengan Tuhan. Niscaya peradaban kita akan menuju pada peradaban yang lebih baru, di mana Tuhan sedang memulihkan bukan hanya perasaan, bukan hanya pikiran, tapi pemulihan Allah adalah pemulihan universal, di mana manusia siap untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan lebih berdamai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau menggugah kami untuk menjadi pemenang, untuk menjadi orang-orang yang mau terlibat dalam memerdekakan dan terlibat dalam rancangan Tuhan menghadirkan kehidupan yang berdamai satu dengan lain. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.